Wanita ini sudah menikah selama 5 tahun. Namun dia dipaksa oleh suaminya. Bahkan harus menghemat penggunaan pembalut. Ini adalah pembalut malam yang lebih panjang. Tapi dalam satu paket ada 8 lembar. Kamu paling banyak hanya menggunakan 5 lembar dalam sebulan. Beberapa hari tambahan tidak banyak. Kamu bisa mencucinya, kan? 3 lembar tambahan. Hanya untuk menghemat 3 lembar ini. Pria itu bahkan menghitung total pengeluaran setahun. Dengan 108 yuan setahun, bisa beli berapa banyak buah? Bicara tentang buah, 17 buah ceri. Juga menjadi duri dalam sisi pria itu. Alasannya adalah sulit bagi mereka untuk membagi. Bahkan jika istri mengatakan tidak perlu memakannya, dia tetap bersikeras untuk menghitungnya dalam pengeluaran istri. Karena, ini adalah aturan pembagian biaya yang dia tetapkan. Tidak hanya itu, istrinya memberi hadiah pada dirinya sendiri sebuah pakaian baru untuk ulang tahunnya. Juga dimarahi olehnya. Ketika ulang tahunmu, bukankah kamu sudah makan semangkuk mie? Apalagi yang kamu inginkan? Yang lebih keterlaluan lagi adalah, ketika melihat istrinya membeli untuk ayahnya yang sakit pinggang sebuah tempat tidur pijat seharga lebih dari 4.000 yuan. Pria itu benar-benar meledak. Pria yang di depan mata ini sangat pelit. Dia adalah suami yang menikahi Sen Qingya selama 5 tahun. Sebelum menikah, dia tampak terhormat dan sopan. Namun setelah menikah, dia menerapkan sistem A yang ekstrim. Setiap sen harus dihitung. Setelah 5 tahun, Sen Qingya akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Ketika pria itu memintanya untuk mengembalikan tempat pijat, dia untuk pertama kalinya memilih untuk melawan. Saya tidak. Apa yang kamu katakan? Saya memintamu untuk mengembalikannya. Dan pada saat itu, kunjungan mendadak dari mertua membuat Sen Qingya menyadari bahwa saat untuk melawannya akhirnya tiba. Begitu ibu mertuanya masuk, dia langsung bersikap angkuh, meminta Sen Qingya segera menyiapkan 8 hidangan. Pria itu juga ikut menyemangati. Namun Sen Qingya hanya tertawa sinis. Dia mengambil Alkitab yang disusun suaminya sendiri dan memberitahu mereka bahwa makan malam ini tidak ada untuk mereka bertiga. Keluarga pria itu langsung terkejut. Dia marah kepada Sen Qingya. Namun Sen Qingya dengan tenang menunjukkan aturan A secara jelas menyatakan semua pengeluaran keluarga harus A, termasuk orang tua dan pengunjung pribadi lainnya. Dan kata, termasuk ini, adalah suami yang menambahkannya untuk melindungi orang tuanya, yang ditambahkan dengan tangannya sendiri. Pria itu berkilah bahwa orang tua adalah milik bersama. Tidak ada apa-apa. Sen Qingya segera memulai kenangan, yang membuatnya teringat saat itu, ketika orang tuanya berkunjung. Oh, orang tua sudah datang. Qingya, maka kamu harus menjamu mereka dengan baik. Jadi untuk biaya makan beberapa hari ini, aku tidak akan membagi biaya denganmu. Anggap saja kamu yang mentraktir. Masih ada kamar tamu di rumah. Belum ada tempat tidur yang disiapkan untuk sementara. Sebaiknya ibu dan ayah menginap di hotel dulu. Hotel juga dihitung sebagai pengeluaranmu. Lagi pula, mereka adalah orang tuamu. Ketidakpedulian suami saat itu berbanding terbalik dengan keberaniannya saat ini, membentuk kontras yang jelas. Dia marah dan malu, mengancam untuk membalikkan keadaan. Sen Qingya meledak sepenuhnya ketika dia meminta untuk berbagi biaya. Wajah mereka, sudah lama dia merobeknya dengan tangannya sendiri. Melihat suasana yang terhenti, ibu mertua mulai berulah lagi, memberikan ceramah tentang kebajikan kepada Sen Qingya, mengklaim bahwa pria adalah segalanya. Wanita seharusnya mengurus rumah tangga. Sen Qingya langsung mengeluarkan ponselnya, membuka kalkulator, mempertanyakan apa yang dia sebut kebajikan. Apakah itu lebih penting daripada sistem A yang ditetapkan oleh putranya? Masih lebih penting, ibu mertua yang lapar mendorongnya untuk memasak. Dia langsung membalas dengan kata-kata suaminya. Bukankah rasa sakit itu akan hilang? Kemudian dia di depan seluruh keluarga, menghitung setiap pengeluaran makan malam. Semuanya dihitung dengan jelas, dan mengeluarkan kode pembayaran. Mempertanyakan siapa yang akan membayar 99,99 yuan ini. Melihat bahwa uang tidak akan datang, ibu mertua mulai memainkan kartu emosional, mengeluh bahwa putranya menanggung semua hipotek. Betapa sulitnya. Ini benar-benar memicu kemarahan Sen Qingya. Dia langsung mengungkapkan kebenaran. Ketika membeli rumah dulu, suami yang bergaji 20.000 per bulan, justru meminta gaji 3.000 per bulan. Uang muka dan cicilan rumah. Orang tuanya, bahkan harus diam-diam memberikan uang kepadanya. Kini malah dibilang pelit. Semua ini, bukankah semua ini karena anaknya? Setelah berkata demikian, Sen Qingya berbalik dan masuk ke dapur, meninggalkan keluarga yang memberikan komentar baik. Keesokan harinya, pria itu malah dengan berani meminta istrinya untuk membuat sarapan keesokan harinya. Bahkan menuduhnya tidak menyiapkan perlengkapan mandi untuk mertua. Lagi pula itu tidak sehat. Dan di dalam toilet, kenapa tidak ada perlengkapan mandi orang tuaku? Perlengkapan mandi, kau sebagai menantu
Terlalu tidak kompeten dan kurang perhatian, bukan? Sen Qingya langsung mengeluarkan selembar daftar kebutuhan tambahan, handuk sikat gigi, biaya layanan sarapan tertera jelas, dan meminta ketiga orang untuk menandatangani sebagai konfirmasi. Jika tidak, biayanya akan ditanggung sepenuhnya oleh orang yang mengajukan permintaan. Setiap poin ini sempurna sesuai dengan yang ditetapkan suami. Alkitab yang diinginkan adalah terjebak dalam jaring sendiri. Keesokan harinya, Sen Qingya pergi keluar untuk makan besar bersama putranya, meninggalkan keluarga yang pelit, menghadapi bubur yang encer dan tawar dengan cemas. Mertua mengeluh kedinginan saat mandi. Sen Qingya langsung mematikan gas, meminta pembayaran melalui pemindaian kode. Mertua pergi ke toilet. Tanpa kertas, dia langsung meminta 50. Alasannya adalah telah membuka satu kotak penuh kertas. Harus diperiksa per kotak. Suami menuduhnya tidak mengambil tanggung jawab keluarga. Dia hanya tersenyum sinis. Bukankah ini adalah aturan yang dia inginkan? Tapi apakah kamu pikir ini sudah berakhir? Serangan balik terakhir Sen Qingya baru saja dimulai. Dia di depan suaminya, menelepon, mengundang orang tuanya untuk datang berkunjung, dan mengumumkan bahwa semua biaya ditanggung olehnya. Orang tua Sen Qingya datang. Dia langsung memberikan sandal wol yang hangat. Jika dibandingkan, suami membeli untuk orang tuanya sendiri. Ternyata, sandal plastik diskon 2 pasang seharga 9,9 yuan. Mertua langsung marah besar, mempertanyakan mengapa Sen Qingya diperlakukan berbeda. Sen Qingya hanya tersenyum tipis. Sandal itu dibeli oleh anak kalian. Selanjutnya, dia memberikan ayahnya ponsel terbaru, memberikan ibunya syal kasmir yang mahal. Sedangkan untuk mertua, hanya pisang yang sudah hitam, dan selimut berlubang. Sempurna meniru cara suami memperlakukan orang tuanya. Mengembalikan penghinaan itu 2 kali lipat, mempermalukan mereka, hanya karena mereka orang desa. Apa saja hak Anda, merendahkan orang. Wanita ini sudah menikah selama 5 tahun, namun dia dipaksa oleh suaminya. Bahkan harus menghemat penggunaan pembalut. Ini adalah pembalut malam yang lebih panjang, tapi dalam satu paket ada 8 lembar. Kamu paling banyak hanya menggunakan 5 lembar dalam sebulan. Beberapa hari tambahan tidak banyak. Kamu bisa mencucinya, kan? 3 lembar tambahan. Hanya untuk menghemat 3 lembar ini, pria itu bahkan menghitung total pengeluaran setahun. Dengan 108 yuan setahun, bisa beli berapa banyak buah? Bicara tentang buah, 17 buah ceri juga menjadi duri dalam sisi pria itu. Alasannya adalah sulit bagi mereka untuk membagi. Bahkan jika istri mengatakan tidak perlu memakannya, dia tetap bersikeras untuk menghitungnya dalam pengeluaran istri. Karena ini adalah aturan pembagian biaya yang dia tetapkan. Tidak hanya itu, istrinya memberi hadiah pada dirinya sendiri sebuah pakaian baru untuk ulang tahunnya. Juga dimarahi olehnya. Ketika ulang tahunmu, bukankah kamu sudah makan semangkuk mie? Apalagi yang kamu inginkan? Yang lebih keterlaluan lagi adalah ketika melihat istrinya membeli untuk ayahnya yang sakit pinggang sebuah tempat tidur pijat seharga lebih dari 4.000 yuan. Pria itu benar-benar meledak. Pria yang di depan mata ini sangat pelit. Dia adalah suami yang menikahi Sen Qingya selama 5 tahun. Sebelum menikah, dia tampak terhormat dan sopan. Namun setelah menikah, dia menerapkan sistem A yang ekstrim. Setiap sen harus dihitung. Setelah 5 tahun, Sen Qingya akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Ketika pria itu memintanya untuk mengembalikan tempat pijat, dia untuk pertama kalinya memilih untuk melawan. Saya tidak. Apa yang kamu katakan? Saya memintamu untuk mengembalikannya. Dan pada saat itu, kunjungan mendadak dari mertua membuat Sen Qingya menyadari bahwa saat untuk melawannya akhirnya tiba. Begitu ibu mertuanya masuk, dia langsung bersikap angkuh, meminta Sen Qingya segera menyiapkan 8 hidangan. Pria itu juga ikut menyemangati, namun Sen Qingya hanya tertawa sinis. Dia mengambil Alkitab yang disusun suaminya sendiri dan memberitahu mereka bahwa makan malam ini tidak ada untuk mereka bertiga.
Keluarga pria itu langsung terkejut. Dia marah kepada Sen Qingya. Namun Sen Qingya dengan tenang menunjukkan aturan A secara jelas menyatakan semua pengeluaran keluarga harus A, termasuk orang tua dan pengunjung pribadi lainnya. Dan kata termasuk ini adalah suami yang menambahkannya untuk melindungi orang tuanya, yang ditambahkan dengan tangannya sendiri. Pria itu berkilah bahwa orang tua adalah milik bersama. Tidak ada apa-apa. Sen Qingya segera memulai kenangan, yang membuatnya teringat saat itu, ketika orang tuanya berkunjung. Oh, orang tua sudah datang. Qingya, maka kamu harus menjamu mereka dengan baik. Jadi untuk biaya makan beberapa hari ini, aku tidak akan membagi biaya denganmu. Anggap saja kamu yang mentraktir. Masih ada kamar tamu di rumah. Belum ada tempat tidur yang disiapkan untuk sementara. Sebaiknya ibu dan ayah menginap di hotel dulu. Hotel juga dihitung sebagai pengeluaranmu. Lagi pula, mereka adalah orang tuamu. Ketidakpedulian suami saat itu berbanding terbalik dengan keberaniannya saat ini, membentuk kontras yang jelas. Dia marah dan malu, mengancam untuk membalikkan keadaan. Sen Qingya meledak sepenuhnya ketika dia meminta untuk berbagi biaya. Wajah mereka, sudah lama dia merobeknya dengan tangannya sendiri. Melihat suasana yang terhenti, ibu mertua mulai berulah lagi, memberikan ceramah tentang kebajikan kepada Sen Qingya, mengklaim bahwa pria adalah segalanya. Wanita seharusnya mengurus rumah tangga. Sen Qingya langsung mengeluarkan ponselnya, membuka kalkulator, mempertanyakan apa yang dia sebut kebajikan. Apakah itu lebih penting daripada sistem A yang ditetapkan oleh putranya? Masih lebih penting, ibu mertua yang lapar mendorongnya untuk memasak. Dia langsung membalas dengan kata-kata suaminya. Bukankah rasa sakit itu akan hilang? Kemudian dia di depan seluruh keluarga menghitung setiap pengeluaran makan malam. Semuanya dihitung dengan jelas dan mengeluarkan kode pembayaran. Mempertanyakan siapa yang akan membayar 99,99 yuan ini. Melihat bahwa uang tidak akan datang, ibu mertua mulai memainkan kartu emosional, mengeluh bahwa putranya menanggung semua hipotek. Betapa sulitnya. Ini benar-benar memicu kemarahan Sen Qingya. Dia langsung mengungkapkan kebenaran. Ketika membeli rumah dulu, suami yang bergaji 20.000 per bulan justru meminta gaji 3.000 per bulan, uang muka dan cicilan rumah. Orang tuanya bahkan harus diam-diam memberikan uang kepadanya. Kini malah dibilang pelit. Bukankah semua ini karena anaknya? Setelah berkata demikian, Sen Qingya berbalik dan masuk ke dapur, meninggalkan keluarga yang memberikan komentar baik. Keesokan harinya, pria itu malah dengan berani meminta istrinya untuk membuat sarapan keesokan harinya. Bahkan menuduhnya tidak menyiapkan perlengkapan mandi untuk mertua. Lagi pula itu tidak sehat. Dan di dalam toilet, kenapa tidak ada perlengkapan mandi orang tuaku? Perlengkapan mandi? Kau sebagai menantu terlalu tidak kompeten dan kurang perhatian, bukan? Sen Qingya langsung mengeluarkan selembar daftar kebutuhan tambahan, handuk sikat gigi, biaya layanan sarapan tertera jelas, dan meminta ketiga orang untuk menandatangani sebagai konfirmasi. Jika tidak, biayanya akan ditanggung sepenuhnya oleh orang yang mengajukan permintaan. Setiap poin ini sempurna sesuai dengan yang ditetapkan suami. Alkitab yang diinginkan adalah terjebak dalam jaring sendiri. Keesokan harinya, Sen Qingya pergi keluar untuk makan besar bersama putranya, meninggalkan keluarga yang pelit, menghadapi bubur yang encer dan tawar dengan cemas.
Mertua mengeluh kedinginan saat mandi. Sen Qingya langsung mematikan gas, meminta pembayaran melalui pemindaian kode. Mertua pergi ke toilet. Tanpa kertas, dia langsung meminta 50. Alasannya adalah telah membuka satu kotak penuh kertas. Harus diperiksa per kotak. Suami menuduhnya tidak mengambil tanggung jawab keluarga. Dia hanya tersenyum sinis. Bukankah ini adalah aturan yang dia inginkan? Tapi apakah kamu pikir ini sudah berakhir? Serangan balik terakhir Sen Qingya baru saja dimulai. Dia di depan suaminya, menelepon, mengundang orang tuanya untuk datang berkunjung, dan mengumumkan bahwa semua biaya ditanggung olehnya. Orang tua Sen Qingya datang. Dia langsung memberikan sandal wol yang hangat. Jika dibandingkan, suami membeli untuk orang tuanya sendiri. Ternyata, sandal plastik diskon 2 pasang seharga 9,9 yuan. Mertua langsung marah besar, mempertanyakan mengapa Sen Qingya diperlakukan berbeda. Sen Qingya hanya tersenyum tipis. Sandal itu dibeli oleh anak kalian. Selanjutnya, dia memberikan ayahnya ponsel terbaru, memberikan ibunya syal kasmir yang mahal. Sedangkan untuk mertua, hanya pisang yang sudah hitam dan selimut berlubang. Sempurna meniru cara suami memperlakukan orang tuanya. Mengembalikan penghinaan itu 2 kali lipat. Sen Qingya. Orang tuaku datang. Aku ingin memberikan mereka ponsel terbaik, syal terbaik. Orang tuaku memang pantas mendapatkan yang terbaik. Lalu anak kalian membeli yang harganya 99 untuk kalian. Sandal berkualitas rendah, buah-buahan yang hampir kadaluarsa dengan diskon, dan makanan pesan antar yang disusun sembarangan. Siapa sebenarnya yang tidak sadar sebagai generasi muda? Siapa sebenarnya yang tidak tahu berterima kasih dan tidak berbakti? Qingya, berikan aku sedikit muka. Jaga jarak. Hindari kontak fisik yang tidak perlu. Kontak fisik. HMPH. Gu. Yo. Saudara ipar, kamu benar-benar beruntung. Mempunyai putri yang begitu baik. Hanya saja tidak tahu, apakah kamu mengajarinya? Apa itu aturan? Iya. Menantu perempuan orang lain terhadap mertua sangat ramah. HMPH Gu, kami sudah di sini selama seminggu. Menantu kami ini tidak memasak untuk kami. Dia terus meminta uang kepada putra saya, membuat anak saya merasa malu. HMPH, saya tidak tahu, saudara ipar, bagaimana kamu mendidik putrimu, wanita yang sudah menikah ini. Itu berarti orang-orang dari keluarga suami, di mana ada waktu seharian penuh, mendukung keluarga asalnya, menganggap suami sebagai musuh, menganggap mertua sebagai orang asing. Wanita tanpa aturan seperti ini, keluarga kami, keluarga Li, tidak bisa menerima ini. Tidak bisa menerima, ya, kamu bisa mempermalukanku, tapi tidak boleh menghina orang tua saya. Yo, mertua, ini sudah saatnya pergi. Qingya, kamu juga. Orang tuamu datang sekali. Kenapa tidak bermain beberapa hari lagi? Lihatlah anak kita. Sampai sekarang belum ada yang mendesak kita untuk pergi. Kamu juga bermain beberapa hari lagi ya? Tidak perlu. Kami sudah bersenang-senang. Kami makan dengan baik. Tempat tinggal dan hiburannya juga baik. Kami sudah sangat puas. Mertua, kalian belum puas bermain, kan? Kalau begitu, kalian teruslah bermain dengan santai. Selamat tinggal.
Hati-hati di jalan, tidak perlu mengantar. Setelah kamu pulang, pastikan untuk menelepon saya. Ibu mendukungmu. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Ayah juga mendukungmu. Ibu Kingya tahu kamu telah diperlakukan tidak adil. Jangan takut, keluarga selalu menjadi sandaranmu. Tapi, jika putri bercerai, apakah kalian tidak merasa malu? Putriku tidak bahagia. Itu yang sebenarnya memalukan. Terima kasih ayah dan ibu. Anakku, lihatlah istrimu. Bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Dia makan dengan baik, minumnya juga baik. Lihat bagaimana dia memperlakukan kita. Wanita ini